akan membahas tentang kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di beberapa pertemuan yang lalu sebenarnya ini sudah kita bahas mengenai tanda-tanda wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Haji Wada ketika beliau khutbah di Haji Wada, kemudian kisah Ukasyah bin Mihsan yang ingin mengkisos baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, ya, sakit lama, sakit beliau sampai pada akhirnya walaupun beliau ini dalam keadaan sakit, tapi beliau rutin masih menjadi imam bagi para sahabat, masih menjadi imam, ya. Nah, tepatnya di 3 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan untuk mengumpulkan istri-istri beliau. Dan ketika sudah berkumpul, beliau Rasulullah SAW minta izin ke istri-istri beliau agar supaya di akhir hayat beliau ini beliau dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidatuna Aisyah itu sangat berbangga dengan nikmat yang luar biasa ini, ya, dimana Sayyidatuna Aisyah diberikan kesempatan untuk merawat baginda Nabi Muhammad SAW untuk terakhir kalinya. Nah, sebelum itu sering Rasulullah SAW menjadi imam, ngimamin. Nah, suatu ketika menjadi imam itu, ketika di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Nah, di situ beliau berpidato, Ayyuhan nas, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha kama tunafisuha alladhi min qablikum fatuhlikuhum kama atlakathum. Ya, jadi Rasulullah, satu hal yang Rasulullah takutin itu adalah apa? Rasulullah bersabda, wahai manusia, wallahi, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan yang akan menimpa pada kalian, bukan fakir. Saya enggak takut kalian ini menjadi fakir, bukan. Tapi yang paling ditakutin oleh Rasulullah adalah walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang saya khawatirkan itu adalah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Maka harta itu atau dunia itu bisa menghancurkan kalian nantinya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu dihancurkan oleh dunia, oleh keinginan menggapai dunia. Nah, setelah itu beliau sakit dan dirawat di rumah istri beliau, Sayyidatuna Aisyah. Yang perlu kita ketahui bahwa ujian yang didapatkan oleh para nabi dan rasul itu sangat luar biasa. Semakin Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar imannya, seukuran imannya. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi, beliau menjenguk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri.
ketika menjenguk baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mendapati Rasulullah itu demam. Jadi demamnya Rasulullah itu bisa 2 kali lipat dari demamnya kita. Kalau kita paling sampai 38 aja udah, anak saya 38 udah ini, kadang suka ngelantur 39, apalagi sampai 40, kadang udah susah bangun kalau 40. Tapi Rasulullah itu bisa 2 kali lipat. Rasulullah bisa 2 kali lipat. Kalau normalnya manusia 38, maka Rasulullah waktu Abu Sa'id Al-Khudri itu menjenguk Rasulullah, itu hawa panasnya udah berasa di kamar beliau, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri deketin Rasulullah, baru pengen megang selimutnya Rasulullah, itu udah berasa panasnya. Kalau diperkirakan itu bisa sampai 78 atau sampai 80 panasnya Rasulullah. Udah kayak ini kita masak air tuh sampai mendidih, itu panasnya Rasulullah yang Rasulullah alami waktu itu. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri pas dekat Rasulullah, beliau berkata, "Fawadatu yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadayhi fawqa lihafi faqultu ya Rasulullah." Jadi itu Abu Sa'id Al-Khudri udah ngerasain panasnya Rasulullah itu dari sebelum tangan beliau mendekati selimut Rasulullah. Ya, dari sebelum tangan beliau mendekati selimut Rasulullah. Beliau mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik." Wahai Rasulullah, ini berat amat, ini panas benar. Bahasa kita tuh, ini panas benar wahai Rasulullah. Qala inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Rasulullah menjawab, "Iya, memang begitu keadaan kita. Memang begitu keadaan kita. Keadaan kita itu kita mendapatkan ujian berlipat ganda. Tapi kullama izdadal bala izdadal ajr." Setiap kali bertambah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah juga apa? Al-ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu hal yang bisa membuat kita terhibur ketika kita dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakinin bahwa ketika Allah mencoba kita, memberikan kita sebuah ujian, itu adalah pertanda bahwa Allah itu sayang sama kita. Semakin berat ujian yang kita dapatkan, maka semakin berat pahala atau semakin bertambah pahala yang insya Allah kita dapatkan kalau kita mau bersabar. Ya, di sini Rasulullah bilang ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu ngerasain panasnya Rasulullah yang luar biasa. Mungkin kalau kita megang itu nggak kuat ya, karena setiap kali Sayyidatuna Aisyah itu ngompres, jadi pakai kain terus dicelupin air, dikompres di sini, itu cepat keringnya itu air. Saking panasnya Rasulullah. Ya, Rasulullah bilang begitu. Inna kadzalik. Nah, begitu juga kita. Yudha'afu lanal bala. Kita dilipat gandain ujiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'afu lanal ajr. Tapi dilipat gandain juga pahalanya. Semakin bertambah ujian yang kita dapatkan, maka semakin bertambah juga pahala yang juga kita dapatkan. Qultu ya Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayyun nasi asyadda balaa?" Orang yang seperti apa yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa? Maka beliau
menjawab al-anbiya. Jadi semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin berat ujiannya. Beliau menjawab yang paling gede cobaannya itu adalah al-anbiya, nabi-nabi. Kemudian qultu ya Rasulullah, berkata lagi Abu Sa'id Al-Khudri, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tsumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala tsumma salihun. Kemudian berkata Rasulullah SAW, orang yang paling besar mendapatkan ujian dari Allah adalah orang-orang soleh. Ya, jadi kalau belum siap untuk mendapatkan ujian yang besar, jangan jadi orang soleh dulu. Enggak begitu konsepnya ya, enggak begitu konsepnya. Semakin orang soleh, apalagi dia ini muslim, soleh, dia mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi seorang yang muslim, dia baik untuk diri sendiri, juga baik untuk orang lain. Ini lebih baik daripada seorang yang soleh. Ada soleh, ada muslim. Ada kaidah bilang begini, al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya dirasakan untuk diri sendiri. Contohnya, apa contohnya? Saya sholat tahajud, bangun malam, sholat tahajud. Saya sholat 4 rakaat. Saya yakin mudah-mudahan hajat saya semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu saya zikiran sampai subuh. Habis subuh saya habis sholat subuh, zikiran lagi sampai matahari terbit. Habis itu sholat isya, sholat duha. Terus saya duduk misalnya sholat duha, dan habis itu kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu hanya sebatas kegiatan saya sendiri, pribadi. Itu kegiatan atau amal kebaikan yang saya lakukan itu hanya sebatas untuk diri saya sendiri. Itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Al khairul muta'addi. Kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain itu banyak. Sebagaimana Imam Suyuti itu menjabarkan, ada sebuah kebaikan yang mana ketika orang ini mengerjakan, itu pahalanya bukan hanya dirasakan ketika dia hidup saja, tapi ketika dia meninggal pun masih bisa dia rasakan pahalanya. Apa? Idza mata Adama laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashri ulumun bazaha. Jadi kalau kita orang sebagai manusia itu meninggal dunia, ada 10 macam kebaikan, yang mana 10 macam kebaikan itu yang walaupun orang itu meninggal pahalanya tetap ngalir. Apa? Ulumun bazaha. Kita nuntut ilmu di sini bareng-bareng. Kita ngaji bareng-bareng. Jangan berhenti di kita. Artinya apa? Kalau kita udah dapat ilmu, niatin biar kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kita niatkan bermanfaat buat orang lain, itu secara nggak langsung itu bisa bermanfaat buat kita sendiri. Ya, kenapa? Karena semakin dia mengajarkan orang lain, kita nyebarin ilmu. Kemudian orang yang kita ajarin nanti nyebarin lagi ya, ilmu yang kita dapatin. Ulumul basaha. Kalau kata Imam Suyuti, ilmu yang terus disebar luas. Murid kita ngajarin lagi, murid kita ngajarin lagi, murid kita ngajarin lagi. Itu semakin banyak yang diajarin, kita dapat pahalanya. Dia ngajarin 1 orang, kita dapat pahalanya. Apalagi dia ngajarin 1000-an orang. Dia jadi orang sukses, jadi kiai terkenal misalnya. Nah, semakin dia menyebarkan, semakin banyak ilmu yang dia sebarkan, maka kita dapat pahalanya. Ya, itu yang disebut dengan al khairul muta'addi. Tahajud bagus, tapi cukup buat kita sendiri pahalanya.
ada kebaikan yang bisa dirasakan pahalanya untuk orang lain, ya itu lebih bagus lagi. Ya, itu yang disebut dengan muslih. Kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu muslih namanya. Bukan hanya menjadi soleh. Kayak bener aja loh, istilahnya kan ada aja cobaannya. Kayak bener aja, bukan masalah bener atau enggaknya. Kalau misalnya semua orang dituntut jadi bener dulu baru dia ngajak, saya yakin gak ada. Saya yakin gak ada yang bisa ngajak, Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya aib masing-masing. Ya, punya aib masing-masing. Tapi namanya mengajak kepada kebaikan itu jadi kewajiban. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, summa shalihun. Ini kembali kepada pembahasan di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu dia orang yang mendapatkan cobaan. Ya, cuma hebatnya kalau kita melihat orang-orang soleh itu mukanya adem-adem, padahal yang dia rasain itu luar biasa. Yang dia rasain daripada ujian yang Allah berikan kepadanya itu mungkin ada yang dia umpetin, dia aduin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, guru saya pernah ngomong, kalau punya masalah di kelas, cukup di kelas saja, di luar kelas jangan dibawa-bawa. Kalau manyun di kelas, luar kelas senyum, jangan ikut-ikutan manyun. Kalau manyun di rumah misalnya, manyun, tahu ya manyun ya? Manyun itu cemberut. Ya, kalau cemberut di rumah kamu cemberut, ya, habis misalnya berantem, ya cemberut aja di rumah, bunyi lagi listrik, ya itu nada dering paling angker itu bunyi. Ya sampai cemberutnya itu cukup di rumah aja, luar rumah jangan dibawa. Itu kata guru saya begitu. Jadi hebatnya orang-orang soleh itu walaupun dapat ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rasa tawakal yang ditanamkan oleh orang-orang soleh luar biasa. Nah, di sini dijelaskan, in kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yaji'u ila al-aba'ah yahwiha. Itu para nabi, kemudian orang soleh, sungguh ada di antara mereka yang dipuji dengan kemiskinan sehingga harta yang dimiliki tinggal baju yang dia gunakan aja. Nah, itu ada juga para nabi dan orang soleh lebih bangga dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan kalian ketika mendapatkan rezeki. Jadi di kitab hikam itu sering dijelaskan, orang ada seorang ulama besar, dia kalau seminggu aja nih nggak dapat ujian, minta sama Allah biar diuji. Kok bisa? Karena mindset beliau ini, ya di kitab hikam itu, mindset beliau itu, kalau dia udah gak diuji, berarti Allah udah gak sayang sama dia. Ya, Allah udah gak sayang sama dia. Sering kita dengar, ente kayak Fir'aun aja, katanya gak pernah sakit. Fir'aun didoain luar biasa. Ya, Fir'aun orang kuat, raja, tapi gak pernah sakit katanya. Kenapa gak pernah sakit? Ya emang Allah gak sayang. Ya, Allah gak sayang, makanya gak pernah diuji. Nah, itulah kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa ketika kita mendapatkan ujian itu semata-mata karena Allah itu cinta kepada kita. Nabi Muhammad SAW diuji sama Allah ketika demam itu 2 kali lipatnya kita. Itu rasanya luar biasa. Nah, yang mendapat itu bukan hanya Abu Sa'id Al-Khudri, ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika menjenguk Rasulullah, beliau mendapati Rasulullah panas banget badannya. Beliau bertanya, ya Rasulullah,
innaka latu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, engkau ini sakitnya amat berat, panasnya luar biasa. Qala, Rasulullah bersabda, ya, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Rasulullah bilang, rasa sakit yang saya derita itu seperti yang dirasakan oleh dua orang macam kalian. Dua orang kalian sakit dengan sakit yang sama, itu sama seperti saya satu orang. Saya ngerasain satu orang, kata Rasulullah. Ini makanya bukan berarti kita mengatakan qalu amanna, ya, kita mengatakan beriman kepada Allah, kita terhindar dari ujian. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman? Artinya udah mengatakan kami beriman, apakah mereka pikir mereka enggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Kadang orientasi kita ketika beribadah itu ada transaksinya, transaksional. Ya Allah, saya pengen tahajud biar supaya hutang saya ini lunas. Ya Allah, saya pengen tahajud biar supaya saya sehat. Itu masih transaksional istilahnya. Ya Allah, saya pengen sholat duha biar supaya rezeki saya lancar. Itu masih bagus karena masih minta sama Allah, tapi masih transaksional. Tapi yang ditanamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan itu adalah wa khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minhu. Sebaik-baiknya apa yang kita minta sama Allah itu udah cukup, biar supaya Allah itu selalu menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita, fisik kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa ibadah, itu nikmat yang luar biasa. Ya, anak kita soleh, solehah, itu nikmat yang luar biasa. Jadi nikmat itu bukan selamanya berbentuk materi, ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan ujian yang luar biasa, beliau justru senang, ya, dengan ujian itu. Nah, ini ada di kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Sofiyuddin Al-Mubarakfuri. Ini orang India yang kitabnya itu dapat apa istilahnya piala lah, ya. Luar biasa karangan beliau tentang sirah. Beliau, saya nukil dari kitab beliau itu bahwa Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Nah, suatu ketika ini sehari sebelum dia wafat itu, Rasulullah melihat saudaranya Sayyidatuna Aisyah, namanya Abdurrahman. Itu ada siwak, ya, ada siwak. Pas ngelihat siwak, Rasulullah memberikan isyarat bahwa Rasulullah ini pengen siwak itu. Nah, keutamaan siwak itu luar biasa. Di antaranya ada di kitab Takrirat itu dikatakan bahwa salah satu di antara keutamaan siwak itu selain bikin cerdas, ada lagi bikin apa ucapan kita di fase, ada lagi apa bikin sakaratul maut, ya. Ketika sakaratul maut itu terasa ringan. Ketika sakaratul maut terasa ringan. Nah, Rasulullah itu melirik ke Abdurrahman bin Abu Bakar. Pas dilirik itu mengisyaratkan bahwa beliau pengen siwak. Nah, akhirnya diambil itu siwak dari Abdurrahman, diminta oleh Sayyidatuna Aisyah. Itu siwak di ini ke Rasulullah. Ya, Rasulullah ngerasa ini kayaknya masih berat. Ya, akhirnya dilembutin lagi.
lembutin lagi sampai lembut, baru beliau ini lagi. Ya. Nah, setelah itu malaikat Jibril datang. Pas malaikat Jibril datang, beliau mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memberitahu bahwa di sampingnya itu adalah malaikat maut, malaikat Israel. Malaikat Israel mengucapkan salam juga ke Rasulullah SAW. Ini di akhir hayat Rasulullah. Rasulullah selalu bilang, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Inna lil mauti sakarat. Jadi ketika malaikat Israel ini minta izin sama Rasulullah, Rasulullah boleh saya nyambut? Ya, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, sangat pelan. Akhirnya baru sedikit yang dicabut itu, Rasulullah langsung menggertak begini dan bertanya kepada malaikat, apa seperti ini yang dirasakan oleh umatku? Ini di akhir hayat Rasulullah, masih ingat umatnya. Apa seperti ini? La ilaha illallah, Inna lil mauti la sakarat, fakhaffif alayya sakarat. Ini Rasulullah doa begitu. Pas lagi dicabut, Ya Allah, tolong ringanin rasa sakarat ini, sakaratul maut ini, tolong ringanin. Rasulullah nanya ke malaikat Israel, ini yang dirasakan umatku? Iya, lebih dari ini. Ini udah paling lembutnya. Oh kalau gitu umatku lebih merasakan lebih sakit dari ini. Wahai malaikat Jibril, iya. Kalau begitu, ini Rasulullah doa. Diganti doanya. La ilaha illallah, Inna lil mauti la sakarat, fakhaffif ala ummati wa thaqqil alayya. Itu terakhir Rasulullah hidup, itu masih ingat sama umatnya. Rasulullah bilang, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti la sakarat. Namanya kematian itu ada tanda-tandanya. Sakaratul mautnya, ada sakaratul mautnya. Inna lil mauti la sakarat, Inna lil mauti la sakarat. Rasulullah terus ngulang-ngulang ucapan itu. Fakhaffif ala ummati. Setelah Rasulullah ngerasain, Rasulullah ganti doanya. Tadinya minta diringankan ketika sakaratul maut, tapi ketika beliau tahu bahwa umatnya nanti bakalan ngerasain sakaratul maut seperti apa, Rasulullah minta dipindahin. Fakhaffif ala ummati, ya Allah ringanin kalau gitu rasa sakaratul maut ini atas umatku. Umatku jangan sampai ngerasain sakaratul maut seperti ini. Wasakil alayya, dan bebanin aja ke saya. Ini Rasulullah doa seperti itu luar biasa. Wasakil alayya, dan bebanin ke saya, wah ya Allah, rasa sakaratul maut ini tolong bebanin ke saya, jangan ke umatku. Ya. Ini tanda cinta dari Rasulullah. Sama kayak kita sebagai orang tua punya anak, ngelihat anak kita sakit luar biasa, pasti ada rasa kesian. Bahkan bukan cuma kesian, ya Allah tolong sembuhin ini anak. Ini kalau bisa jangan anak saya yang ngerasain, biar saya aja yang ngerasain. Kan kadang suka begitu. Ya, kadang lagi anak masih bayi. Ini dulu nggak tahu ya, ini bener atau enggak, tapi sering kejadian di ini bener, mujarab. Anak lagi sakit panas, ini sama-sama dibuka baju, anak buka baju, bapaknya buka baju. Akhirnya disekep begini. Katanya biar supaya panasnya pindah katanya. Ini kan bukti cinta. Nah Rasulullah di akhir hayat begitu.
wa tsaqqil alayya Rabb. Ini beban sakaratul maut ini pindahin ke saya, ya Allah. Jangan sampai dirasakan oleh umatku. Akhirnya di akhir hayat beliau itu Rasulullah berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Ini ngerasain keringat yang luar biasa, keringetan, ngucur keringetan. Nah, itu Sayyidatuna Aisyah ngelap keringatnya Rasulullah, tapi bukan pakai tangan Sayyidatuna Aisyah, bukan pakai lap, enggak, pakai tangan Rasulullah. Ditanya sama Abdurrahman, ini kok engkau ngelap Rasulullah pakai tangan beliau, kenapa? Nah, Sayyidatuna Aisyah bilang, ini tangan lebih mulia dari tanganku. Dan satu lagi alasan yang luar biasa dari Sayyidatuna Aisyah, di mana beliau mengatakan, Sayyidatuna Aisyah, tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada tanganku. Kalau saya ngelap pakai tangan Sayyidatuna Aisyah sendiri, tangan beliau sendiri, itu mungkin lebih ngerasain rasa kasar. Tapi tangan Rasulullah itu lebih lembut dari tangan Sayyidatuna Aisyah. Ya, makanya dilap pakai tangan Rasulullah sendiri, keringetnya muncur. Terakhir Rasulullah mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Ya. Beliau mengatakan, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Ar-Rafiqul A'la, sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan ini Sayyidatuna Aisyah ngerasain pala Rasulullah ini semakin berat. Pala Rasulullah semakin berat, menandakan bahwa Rasulullah telah tiada. Bingung Sayyidatuna Aisyah, mau ngapain ini? Rasulullah udah gak ada. Akhirnya Rasulullah diletakkan di kasur beliau. Ini Sayyidatuna Aisyah keluar. Memang depannya ini banyak para sahabat nunggu, khawatir dengan keadaan Rasulullah. Pas keluar, Sayyidatuna Aisyah bilang, Rasulullah udah gak ada. Langsung fajartumu. Ini air mata udah pecah. Artinya semua para sahabat yang ada di situ itu nangis semuanya. Sayyidina Ali termasuk Sayyidina Ali bingung. Beliau mau ngapain? Tapi diam aja Sayyidina Ali, diam begini lesut. Kalau Sayyidina Utsman ada yang mengatakan begini, ya, yang heboh Sayyidina Umar, ya rafa'u sayfahu. Beliau langsung ngangkat pedangnya Sayyidina Umar, dan mengatakan, man qala annahu qad mat qata'tu ra'sahu. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini sudah meninggal, saya bakal penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar. Nah, kemudian beliau mengatakan juga, innahu dhaba liliqa'i rabbih kama dhaba Musa liliqa'i rabbih wa sa'aqtulu man qala annahu qad mat. Rasulullah ini sama seperti Sayyidina Musa. Ya. Ini hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, habis itu kembali lagi ke kaumnya. Nah, orang yang mengatakan ini bakal saya bunuh dia. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah yang sudah meninggal saya bunuh dia. Nah, datanglah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ini termasuk seorang sahabat yang mempercayai semua yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau siddiq, man asbat, orang yang pertama kali mengakui bahwa Rasulullah SAW ini, artinya percaya bahwa Rasulullah ini meninggal. Akhirnya beliau ngademin suasana. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Orang yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad itu
itu manusia, beliau juga meninggal. Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Zat yang Maha Hidup, Allah tidak mati. Ya. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung membacakan sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi. Nabi Muhammad itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Telah ada utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad. Apakah ketika Nabi Muhammad ini meninggal dunia, wafat, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpindah haluan, artinya kalian murtad, kalian gak percaya, kemudian kalian murtad gitu. Nah, itu dari ayat itu semua menerima bahwa Rasulullah SAW ini wafat. Hening suasana. Nah, sampai pada akhirnya seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, beliau ketika nguburin itu pas lagi ngeraut tanah gini, Sayyidatuna Fatimah menjerit, Anas, kok ente tega menaburkan tanah ke muka Rasulullah, artinya ke tubuh Rasulullah. Ansani Allah kasih nikmat, Allah kasih nikmat. Sayyidina Anas bin Malik ini lupa, kalau saya dikasih ingat sama Allah ketika naburin di tanah, saya nggak bakalan tega. Makanya dikasih lupa, dikasih nggak sadar ketika naburin tanah, nguburin Rasulullah. Ya, ini Rasulullah. Tibtum hayyan wa tibtum mayyitan. Yang kata Sayyidina Abu Bakar itu, dalam keadaan hidupnya baik dan dalam keadaan matinya baik. Banyak orang yang menangisi kematian Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menyadari bahwa semua perjalanan hidup Rasulullah itu memang buat kita, dipersembahkan buat kita. Perjuangan beliau itu dipersembahkan buat kita. Bahkan di akhir hayat beliau, sakil alaiya, bebanin rasa sakaratul maut ini buat saya, itu merupakan tanda cinta Rasulullah kepada kita. Tanda cinta ini mesti kita balas, ya, walaupun kita nggak bakal bisa balas. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, jazahullahu anna khairan ma jaza bihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah biar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan-kebaikan beliau kepada kita. Ya, walaupun kalau di kitab Nasaih Dunia itu kita jalan ke Mekah, kaki di atas, tangan di bawah misalnya, itu kita jalan begitu dari sini ke Mekah, itu belum cukup untuk membalas jasanya Rasulullah, belum cukup. Makanya kita usahain, ya. Alhamdulillah saya lagi mendawamin itu, dawamin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu. Kalau bisa kita sholawat minimal sehari itu 100 kali. Ya, kalau bisa lagi setiap habis sholat minimal 100 kali. Ya, setiap habis sholat 100 kali. Kalau kita bingung, misalnya kita minta sama Allah apa? Ya Allah, udah minta yang terbaik aja, selawat. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat kita. Ini luar biasa jasanya Rasulullah, bukan hanya ketika beliau ini masih hidup aja, tapi ketika beliau sudah meninggal pun kita selawat, ya, kita sendiri yang dapat manfaatnya. Ya, kita selawat, kita sendiri yang dapat manfaatnya. Itu berkat jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Ya, mudah-mudahan dengan
kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini, dan di akhir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tutup usia pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Ini tepatnya hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ya, di rumah Sayyidatuna Aisyah. Ini Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Berkaitan dengan selawat, Ustaz. Cara selawat yang benar itu seperti apa sih, maksudnya? Tentu dengan membaca kayak macam Sallallahu Muhammad, maksudnya paham artinya. Maka terkadang ringkasan itu kan maksudnya saat kalau misalkan tasawuf asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya secara hakikat ini mengingat seperti apa? Baik. Terkadang lintasan akal ini kan macam-macam. Baik, terima kasih. Jadi kalimat sholawat sendiri artinya itu ada 3. Ya, pertama sebelum kita membahas tentang ini, sholawat itu artinya ada 3. Itu diambil dari ayat yang bunyinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada baginda Nabi. Kemudian malaikat bersalawat